Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa hadir untuk senantiasa bertaqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah, komitmen, konsisten mengikuti perjuangan beliau sampai akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita sekalian, karena kita sekarang ini sudah masuk pada fase-fase akhir. Ulama kita mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa fase awal itu adalah rahmat, fase pertengahan adalah maghfirah atau biasa disebutkan ampunan, dan fase terakhir adalah fase itqu minan nar. Sekalipun dalam hadis dikatakan bahwa walillahi utaqa'u minan nar fi kulli yawmin wa lailatin fi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba atau hambanya dari api neraka setiap hari dan setiap malam di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bukan saja di fase akhir, tapi mulai awal Ramadan sudah ada hamba Allah yang sudah dibebaskan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan kita di antaranya juga. Ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan man zuhziya 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah manusia yang paling beruntung. Jadi kalau dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah manusia yang sangat beruntung. Sehingga itulah sisa-sisa Ramadan ini atau tinggal beberapa hari Ramadan ini kita betul-betul memaksimalkan ibadah kita sekalian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang disebutkan di dalam hadis adalah kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fi asyril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika 10 malam terakhir itu bersungguh-sungguh
Nah, tentu juga kita sekalian, alhamdulillah kalau kita lihat masjid masih penuh masjid. Ya, berarti kita ini di antaranya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, sehingga itulah ya tentu kita sekalian kita tinggal istiqamah, tinggal komitmennya betul-betul sampai di akhir. Karena ibadah itu sesungguhnya yang menentukan bukan awal, yang menentukan itu adalah akhirnya. Innamal ibadatu bil khawatim. Ibadah itu yang menentukan adalah ujungnya, akhirnya. Sehingga itulah ya mudah-mudahan kita sekalian bahwa betul-betul masuk pada sampai fase akhir. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita sekalian kita berharap bahwa Ramadan itu memberikan dampak dalam diri kita sekalian, memberikan pengaruh yang besar, yang positif dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa Ramadan itu harus betul-betul kita mengambil pesan, ya. Jadi Ramadan itu kita ambil begitu banyak pesan. Dan pada kesempatan ini paling tidak ada 3 pesan yang paling mendasar yang bisa kita ambil melalui bulan suci Ramadan. Ulama kita mengatakan bahwa pesan yang paling mendasar itu adalah bagaimana dengan Ramadan itu kita betul-betul disiplin dalam menjalankan kewajiban kita sekalian. Dan kewajiban kita ini memberikan dampak dalam kehidupan sosial kita. Contohnya sholat kita. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan kalau kita perhatikan di masjid-masjid itu luar biasa. Bagaimana kita betul-betul menjaga sholat 5 waktu kita sekalian. Dan itu harus betul kita jaga sepanjang kehidupan kita sekalian. Jadi jangan Ramadan kita kewajiban itu kita jalankan dengan maksimal, tapi setelah keluar Ramadan, aduh, kembali lagi seperti semula. Kembali lagi kita jarang lagi ke masjid. Nah, ini kita harus jaga. Di samping kita laksanakan itu harus memiliki dampak dalam kehidupan sosial kita. Misalnya dalam sholat berjamaah, kita bangun kebersamaan. Nah, tentu kita sekalian itulah yang kita bangun, itulah yang kita wujudkan dalam kehidupan sosial kita. Atau misalnya di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, Ar-Rahmanir Rahim. Bahwa dalam sholat kita sekalian itu yang kita baca adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kita juga harus bawa dalam kehidupan sosial kita, bahwa kita juga ini adalah harus betul-betul membangun namanya kasih sayang dalam kehidupan kita sekalian. Karena kalau kita lihat media akhir-akhir ini, ya kadang-kadang manusia itu persoalan sepele saja, ya menghilangkan nyawa seseorang dan sebagainya dengan cara yang tidak manusiawi atau sangat miris rasanya hati kita sekalian. Jadi ibadah sesungguhnya itu harus membawa dampak dalam kehidupan sosial kita sekalian. Termasuk diantaranya puasa kita, yang alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi. Ini juga harus memberikan dampak dalam kehidupan sosial kita. Paling tidak kalau kita berbicara pada diri kita adalah bagaimana kita ini semakin sabar. Ya, mengajari kita sabar, mengajari kita taat, mengajari kita peduli, mengajari kita mengendalikan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi tidak sekedar berlalu dan puasa itu tapi tidak memberikan efek dalam kehidupan kita. Nah, itulah sehingga ulama kita mengatakan bahwa Ramadan itu harus betul-betul kita ambil pesan di dalamnya, sehingga itulah nanti akan merubah kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Ya, nanti 11 bulan yang akan datang berarti nanti berikutnya Ramadan lagi, ya datang lagi seperti itu. Termasuk diantaranya zakat kita tadi sudah diumumkan. Ya, yang kita mengeluarkan zakat itu kan memberikan dampak dalam kehidupan sosial kita.
ada kepedulian. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan memberikan pesan yang sangat mendasar adalah bagaimana kita ini menjalankan kewajiban kita dengan maksimal. Di samping kita melaksanakan hal-hal yang disunahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua menurut ulama kita sekalian adalah bagaimana kita disiplin waktu, ya. Karena waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga, ya. Kalau kita berbicara puasa, kalau sudah adzan jangan lagi ditambah, kira-kira begitu. Artinya kita mengikuti waktu itu dengan patuh. Tapi ketika sudah tiba waktunya berbuka, jangan lagi juga kita tahan-tahan. Saya masih kuat. Segera kita berbuka. Artinya di sini adalah kita betul-betul memanfaatkan waktu itu dengan baik. Seperti tadi ananda kita alhamdulillah membacakan ayatnya surah Al-Asr. Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah sudah hanya menurunkan surah Al-Asr, maka sudah cukup dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena surah Al-Asr itu memang surah yang paling pendek dalam Al-Quran, tapi kandungannya itu sungguh sangat luar biasa. Ya, ini kan menjelaskan tadi, pas juga jelaskan tentang waktu. Ya, di situ juga dalam makna dalam kehidupan kita bahwa semua kita ini ada waktu dan jatah yang diberikan oleh Allah. Ya, ada waktu kita. Cuma Allah tidak kasih tahu bahwa waktu yang diberikan kepada si fulan itu sekian puluh tahun, tidak, dirahasiakan oleh Allah. Karena kalau diberitakan atau disampaikan, kita akan stres. Misalnya kita sampaikan bahwa usia Anda tinggal 10 hari. Ya, jangan ke 10 hari, 10 tahun saja pasti kita stres. Nah itulah. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini. Kalau ada manusia berusaha dan ketika dia berusaha rugi, maka besok kita masih bisa berusaha lagi. Tapi kalau ada manusia yang melewatkan waktunya begitu saja, maka itu dikatakan adalah kerugian yang sangat besar. Sehingga itulah makanya dalam ayat tadi bahwa yang tidak rugi itu adalah illal ladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, melaksanakan amal soleh, wa tawasau bil haq, ya, kita ini diantaranya berpesan-pesan dalam kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan berpesan-pesan pada kesabaran. Jadi tentu kita sekalian, kita betul-betul kalau kita misalnya bekerja, ya kita bawa bahwa kita disiplin dalam menjalankan pekerjaan kita, tugas kita sekalian. Jadi betul-betul Ramadan itu memberikan pengaruh. Kalau kita sebelumnya malas-malas, datang Ramadan mendidik kita sebagai orang yang betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga Ramadan itu sekali lagi memberikan dampak secara positif dalam diri kita dan kehidupan sosial kita sekalian. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga atau pesan yang terakhir oleh ulama kita sekalian, bahwa bagaimana kita disiplin dalam menjalankan hukum Allah. Ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan aturan, ya, aturan syariat, ya. Tentu kita sekalian kalau kita berbicara aturan ada dalam Al-Qur'an. Dalam ayat dikatakan fattabi'ha, maka ikutilah aturan itu. Ya, kita baca Al-Qur'an, maka kita jadikan sebagai aturan. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Ramadan hakikatnya ini mendidik kita sekalian, kita membaca misalnya Quran, supaya kita ini mengikuti aturan-aturan Allah. Kita mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh terkait dengan jilbab, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina. Wa kana Allahu aliman hakimah."
Nah, ini kaitan dengan ketaatan kita dalam memakai, istilahnya kalau dalam itu adalah menutup aurat. Ya, katakanlah, jadi dalam ayat katakan, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu yang perempuan, wanisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukminah, ya, hendaklah dia menjulurkan jilbabnya. Al-Quran mengatakan, dzalika adna ayyurafna. Pertama, menurut Al-Quran itu orang yang pakai jilbab itu, orang yang pakai menutup auratnya itu mudah dikenal. Yang kedua adalah fala yu'zaina, tidak mudah diganggu. Wa kana Allahu aliman hakimah. Nah, tentu kita sekalian, kalau kita memperhatikan, alhamdulillah, kaum muslimah kalau datang bulan suci Ramadan, kesadarannya menutup aurat itu luar biasa. Tapi bukan sekedar sadar di bulan suci Ramadan, kita harus bawa itu sepanjang kehidupan kita sekalian. Ya. Dan alhamdulillah tentu kita sekalian, ya, tugasnya kita ini suami, ya, mengingatkan istri-istri kita, mengingatkan anak-anak kita sekalian kalau dia sudah dewasa. Nah, tentu di sini adalah sekali lagi kepatuhan kita terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara puasa, alhamdulillah kita sudah patuh. Sekalipun ada orang sudah merokok di siang hari Ramadan, berarti tidak patuh namanya. Nah, tentu kita sekalian, dari sekian banyak aturan-aturan Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya menjalankan dalam kehidupan kita sekalian. Contohnya, contoh yang lain misalnya kalau pencurian itu kan sudah jelas dalam Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ya, kalau Al-Quran yang kita pakai, kalau ada orang yang mencuri sudah sampai nisabnya, ya, ada yang mengatakan dalam fikih itu bahwa sekitar 2 juta ke atas. Kalau dia mencuri, maka potong tangannya. Ya. Kalau dia masih mencuri lagi, yang pertama, kalau pertama dia mencuri tangan kanannya. Kalau masih mencuri lagi, ya, tangan kirinya. Dan seterusnya, ya, kakinya. Kalau menurut Al-Quran. Jadi sebenarnya ini adalah kepatuhan kita dan kesadaran kita terhadap ada atau yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya kalau ada pembunuhan. Al-Quran juga sudah menegaskan. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal jurha qisas. Dan seterusnya ayat itu. Ya, sampai luka-luka itu dikisos. Ya, sekalipun kaitan dengan ini, tentu kita sekalian, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemaslahatan ketika manusia menjalankan Quran itu kembali kepada manusia. Manusia akan aman. Itulah dikatakan bahwa ada disebut dengan maqasidus syariah. Ya, dan diantaranya itu adalah menjaga jiwa kita, namakan hifsun nafs. Ada disebut adalah hifsul mal, menjaga harta kita. Semuanya kalau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dijalankan menurut apa yang telah digariskan oleh Allah, maka kehidupan manusia itu akan aman. Sehingga itulah, di samping kita membaca Quran, kita berupaya menerapkan Al-Quran, menjalankan ketentuan-ketentuan Allah atau apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sekalian. Semoga kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini adalah termasuk adalah orang-orang yang selamat. Baik itu selamat di dunia, terlebih lagi selamat di akhirat kelak. Saya kira kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita ini disehatkan oleh Allah, selalu sehat dan dipanjangkan umur kita, sehingga kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena kita ini sudah masuk pada fase-fase akhir Ramadan, dan kita selalu berdoa, sekalipun yang sisa tadi adalah kita berusaha maksimalkan, semoga kita adalah termasuk orang yang termulia, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.